Covenant atau ikat janji itu merupakan the father decree, merupakan keputusan Bapa yang harus terjadi di muka bumi ini. Kalau itu keputusan Bapa, berarti itu keputusan yang paling tertinggi. Keputusan Tuhan itu adalah keputusan yang tertinggi. Dan salah satu keputusan yang tertinggi dari Tuhan adalah harus ada ikat janji. Ingat ikatan perjanjian, Tuhan tidak akan lakukan sesuatu di muka bumi ini tanpa perjanjian. Jadi saudara dengar baik, ada sesuatu yang Tuhan buat karena Dia adalah Allah perjanjian. Alkitab kita disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa perjanjian. Karena Dia adalah Allah perjanjian, itulah keputusan yang tertinggi. Waktu Dia ciptakan langit dan bumi ini, ada satu perjanjian yang mengikat dirinya dengan manusia. Apa itu? Dia bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Itu bukan Tuhan janji buat manusia, itu bukan Tuhan janji buat alam semesta, tapi itu Dia bikin perjanjian dengan dirinya sendiri. Keserupaan dan kesegambaran saudara dengan Tuhan itulah keputusan yang paling tertinggi yang Tuhan buat. Dan itulah ikatan perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Halo? Itu makanya setan punya kerja hari-hari terakhir ini supaya apa? Merusak ikatan perjanjian itu kan. Ada 7 perjanjian Tuhan. Dengan yang pertama Dia berjanji dengan dirinya sendiri. Halo? Dan ini perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Yaitu Dia berjanji dengan dirinya sendiri. Ini perjanjian waktu penciptaan. Amin. Perjanjian yang kedua yang Tuhan janji dengan kita, yaitu Dia berjanji dengan perempuan, keturunan akan meremukkan kepala ular. Halo? Jadi perjanjian yang pertama yang diikat oleh Tuhan dengan dirinya, yaitu menjadikan saudara serupa dan segambar dengan Dia. Ini identitas. Ini namanya apa? Definisi hidup saudara. Jadi saudara itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Bukan saudara serupa dan segambar dengan dunia ini. Makanya musuh berusaha untuk membuat saudara menjadi serupa dan segambar dengan dunia. Jadi yang pertama, covenant berupa keputusan atau ketetapan Allah yang harus terjadi di muka bumi ini. Sebab ketika Dia menciptakan langit dan bumi, Dia berjanji dengan dirinya sendiri. Baiklah, kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Ingat bahwa Allah itu satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu. Itu hubungan, berbicara tentang hubungan. Berbicara tentang covenant, tidak bisa dipisahkan. Jadi Dia adalah Allah perjanjian, Dia adalah Allah yang menyatu. Ketetapan dan keputusan Allah yang tertinggi, dan itu harus terjadi di muka bumi ini. Itu bukan saja di bumi, terjadi juga di surga. Amin. Karena keputusan itu di surga, maka dia terjadi juga di bumi. Jadi jangan bilang covenant hubungan Bapa Anak itu hanya buatan manusia. Ini doktrin-doktrin tertentu. Tidak. Ini kebenaran yang mutlak yang menjadi ketetapan kita. Oke? Ibrani pasal 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang berjanji setia. Pengakuan dan pengharapan kita tadi bicara tentang identitas kita. Kita bukan lagi keturunan Adam yang pertama, tapi kita adalah keturunan Adam yang terakhir. Itu harus pegang pengakuan kita supaya jangan diombang-ambingkan. Yang kedua, musuh sedang berusaha untuk mengacaukan seluruh hidup kita, merusak seluruh kehidupan kita dengan merusak covenant, melarang orang kawin, melarang orang buat ikatan perjanjian. Halo? Ingat bahwa keputusan yang paling tertinggi, yang merupakan ketetapan Tuhan, perjanjian Tuhan yang pertama di dalam Alkitab itu Dia berjanji kepada dirinya sendiri. Ikatan perjanjian dengan dirinya sendiri. Kalau Tuhan berjanji dengan dirinya, gak bisa dibatalkan oleh apapun. Alkitab bilang Dia adalah Dia yang berjanji apa? Setia.